Kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalil Absori Ibnu Dolib. Di sini kami ingin menjelaskan sedikit tentang ilmu negara. Apa sih ilmu negara? Ilmu negara merupakan cabang ilmu yang mempelajari hakikat negara, termasuk asal-usul, tujuan, kekuasaan, dan tentunya. Ilmu ini penting dipelajari karena membantu memahami kita bagaimana negara terbentuk dan bagaimana negara menjalankan kekuasaan untuk kepentingan rakyat. Hukum adalah negara yang tindakannya harus berlandaskan dan seperti kekuasaannya yang dibatasi, hak warga negara dilindungi, dan negara hukum yang berlaku adil dan stabilisasi. Indonesia menganut negara hukum Pancasila yang berlandaskan nilai keadilan, nilai kemanusiaan, dan nilai moral sesuai Pancasila. Negara hukum adalah negara yang berdiri atas dasar hukum yang menjamin keadilan, kesejahteraan, serta kebahagiaan bagi masyarakat negara hukum itu sendiri. Adapun prinsip negara hukum, yang pertama, asas legalitas, yang kedua, pemberian hak asasi manusia, yang ketiga, pemerintah yang terikat oleh hukum, dan yang keempat, pengawasan oleh hakim yang independen. Adapun unsur-unsur dari negara hukum adalah yang pertama, hak dasar manusia diberikan dan dihargai sesuai dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Yang kedua, adanya peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa serta permasalahan antara masyarakat serta pemerintah. Yang ketiga, adanya pemisahan serta pembatasan kekuasaan antara masyarakat serta pemerintah itu sendiri. Dan yang terakhir, dengan pembuatan struktur kepemerintahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedaulatan adalah fondasi utama yang membuat sebuah negara benar-benar berdiri dengan kekuasaan pemerintahan yang merdeka. Dalam ilmu negara, kedaulatan dapat dipahami sebagai kekuasaan tertinggi sebuah negara guna untuk mengatur urusannya sendiri. Artinya, negara memiliki hak penuh dalam menentukan aturan, mengambil keputusan, dan menjalankan pemerintahannya tanpa dikendalikan oleh pihak manapun. Teori dalam negara. Pertama itu ada teori kedaulatan, yaitu suatu konsep ilmu politik yang menjelaskan bahwasannya kekuasaan tertinggi dalam negara itu siapa yang berhak memerintah dan siapa yang berhak memutuskan hukum. Yang kedua itu ada teori ketuhanan, yaitu suatu konsep yang menjelaskan bahwasannya kekuasaan tertinggi dalam negara itu berasal dari Tuhan, bukan dari rakyat, agama, ataupun raja sebagai individual. Dan ketiga itu ada teori kedaulatan raja, yaitu suatu konsep yang menjelaskan bahwasannya kekuasaan tertinggi dalam negara itu berasal dari raja. Ia berhak memerintah tanpa ada batasan apapun, yaitu dari rakyat maupun organisasi lembaga lain. Kedaulatan rakyat di Indonesia menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip ini bisa terwujud melalui mekanisme demokrasi seperti pemilihan umum dan sistem perwakilan. Meskipun pelaksananya masih menghadapi berbagai tantangan, kedaulatan rakyat tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga demokrasi, keadilan, dan arah penyelenggara negara. Jadi kesimpulannya adalah, negara hukum adalah negara yang menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum yang adil, melindungi HAM, dan membatasi kekuasaan melalui aturan, serta pembagian kekuasaan. Kemudian, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi negara untuk mengatur dirinya sendiri. Teorinya menjelaskan bahwa sumber kekuasaan bisa berasal dari Tuhan, raja, rakyat, negara, atau hukum.
Dalam praktik modern, kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum menjadi dasar pemerintahan yang demokratis.